Shigua. Virtual Putra Kiao Shiguan. Ayah, subjek target sudah muncul. Ye Bichuan Pechuan. Ye Guru. Nona cantik, apakah kau mencariku? Marga Anda Ye. Ya. Nama belakangku Ye. Layani. Mimpi saja. Akor rubah bibi. Akhirnya menunjukkan dirinya. Aku tidak akan membiarkanmu memanfaatkanku lagi. Kenapa kau memukulku? Ibu keren sekali. Aku mencarimu yang bermarga Ye. Ibu hati-hati. Terima kasih. Sama-sama. Orang ini sepertinya agak familiar. Tidak perlu. Jangan bergerak. Kotor. Siapa dia? Aku ini siapa? Nyonya. Apakah ada bagian tubuh yang tidak enak? The film was translated and narrated by M Media. Kakek bayi. Ayah menggendong ibu pergi. Apa itu berarti besok aku bisa menghadiri perjamuan? Itu bukan namanya menghadiri perjamuan. Pelayan Pei pengurus rumah tangga keluarga Ye. Itu namanya pesta pernikahan. Tapi bukan besok. Kita harus menunggu sampai ibumu pulih ingatannya. Untung saja waktu itu kami menemukan tuan muda di rumah sakit. Kalau tidak, tuan muda pasti sudah meninggal. Hilang ingatan. Apa ibu masih akan menyukai tuan nanti? Tentu saja dia akan. Tuan muda sangat lucu. Tapi Nona Kyo sudah kehilangan ingatannya. Aku ingin tahu apakah tuan muda masih bisa memenangkan hatinya. Aku akan bantu ayah. Shiguang, bajingan itu membohongimu, meninggalkanmu. Jangan pikirkan dia lagi. Kau membuatku takut. Kukira, kau adalah bajingan dari mimpiku. Oh ya? Terima kasih. Karena membawaku ke rumah sakit. Aku belum menanyakanmu. Siapa namamu? Namaku Pechuan. Shiguang akan mengingatku kan? Pei Chuan? Kedengarannya agak familiar. Halo, nama saya Kiao Shiguang. Tuan Pei. Panggil saja aku Pechuan. Aku baru saja mendengar dokter berkata, kau kehilangan ingatanmu. Sebenarnya aku adalah... Jika aku tahu siapa bajingan itu, aku pasti tidak akan melepaskannya. Bajingan. Bajingan apa? Mantanku, 5 tahun lalu, dia mengambil uangnya dan kabur. Sekarang, Mungkin. Mungkinkah ini salah paham? salah paham. Salah paham apa yang mungkin ada? Hei, biar ku beritahu. Sudah 5 tahun, dia tidak pernah mencariku. Lupakan saja, jangan bicara soal ini.
Ia tambahkan aku di WeChat. Aku akan mentransfer biaya medis kepadamu. Baiklah, Hei kau, sudah kutransfer. Hubungi aku jika kau butuh sesuatu. Aku pergi. sepertinya saat aku terluka. Sangat melukaimu. Selalu temannya bercuan. Dia sudah pergi kakak. Berhenti mencari. Ini gadis yang ingin kau kejar. 5 tahun lalu. Waktu itu kau menyembunyikan identitasmu. Dan berkencan dengannya. Dan kau benar-benar diperlakukan sebagai anak miskin. Kalau keluarga Kyo tahu, kau adalah Tuan Cuan. Mereka akan menyesal sampai mati. Keluarga Kiao akan sangat menyesal nanti. Aku akan terus menekan keluarga Kiao. Penderitaan yang si Guang alami sebelumnya. Aku akan membuat keluarga Kiao mengembalikannya sepenuhnya. Carl, ada sesuatu yang perlu kuberitahukan padamu. Di otak Nona Kiao, masih ada gumpalan darah sisa dari kecelakaan mobil. Jika kau memaksakan untuk membangkitkan ingatannya, dia akan jatuh koma seperti hari ini. Aku mengerti. Bahkan jika dia kehilangan ingatan, aku akan membuatnya jatuh cinta padaku. Apartemen Kiao Shiguan. Kiao Yuan. Kiao Yuan. Kiao Yuan. Kiao Yuan sudah dikirim ke luar negeri. Setelah kau menikah dengan Tuan Chuan, baru bawa dia kembali. Di mana Kiao Yuan? Si Guang bagaimana dengan Tuan Chuan itu? Dia orang besar di ibu kota. Beritahu aku, di mana Kiao Yuan? Setelah kau bertunangan besok, aku akan memberitahumu secara alami. Di mana Kiao Yuan? Bajingan itu. Aku tidak mungkin menikah dengannya. Bagaimana bisa begitu? Tuan Chuan bilang, jika kamu tidak menikah dengannya, dia akan memutus pendanaan keluarga Kiao. Kalau kau mau menikah dengannya, kau saja yang menikah dengannya. Aku bertanya padamu, di mana Kiao Yuan? Aku baru saja bilang, jika kau ingin melihat Kiao Yuan, kau harus bertunangan dulu dengan Tuan Chuan. Kau mengancamku. Si Guang Tuan Chuan mengancam keluarga Kiao. Istirahatlah yang baik. Besok di Hotel Wuzhou, kau dan Tuan Chuan akan bertunangan. Kau bermimpi. Ayah. Apa ibu jadi gila? Jangan bicara omong kosong dia, Tuan. Ruang tamu keluarga Yin. Ayah, bagaimana kamu menangani semuanya? Kenapa ibu sangat tidak menyukaimu? Kupikir aku akan menekan keluarga Kiao. Jika si Guang bisa menikahiku sebagai hasilnya, itu akan menjadi yang terbaik. Bahkan, jika dia tidak mau menikah, dia tetap bisa meninggalkan keluarga Kiao. Aku tidak menyangka bahwa aku malah menjebak diriku sendiri. Putri tertua keluarga Kiao sedang siaran langsung kencan buta. Apa kau serius? Daftar. Tunggu aku. Oh iya, ayah akan kencan buta dengan ibu. Aku akan buatkan profilmu. Silakan. Dia sebenarnya yang pertama mendaftar. Tunggu. Apa yang terjadi akhir-akhir ini? Kenapa aku selalu memikirkan hal-hal dari masa lalu? Mungkinkah aku akan memulihkan ingatanku? Jika aku memulihkan ingatanku, saat itulah aku akan mencabik-cabik bajingan itu dengan tangan kosong. Tapi yang terpenting sekarang adalah aku harus menyingkirkan Tuan Chuan itu dulu dan mencari Kiao Yuan. Ibu, selamatkan aku. Kamar tidur Kiao Shiguan. Orang jahat mencoba menculikku. Kiao Yuan, di mana kau sekarang? Ibu, apakah aktingku realistis? Kiao Yuan putri Kiao Shiguan. Kiao Yuan, tahukah kau bahwa melakukan ini membuat ibu sangat mengkhawatirkanmu? Untungnya aku pintar dan cerdik. Merasakan ada yang tidak beres.
dan lari keluar bersama paman pengawal. Sekarang sangat aman. Baiklah, kalau begitu aku lega. Tapi, ibu akan melakukan kencan buta siaran langsung. Ibu, ayah tiri, dia harus lulus ujianku. Sebelum dia bisa menjadi satu, kau tidak bisa membuat keputusan tanpa berkonsultasi denganku dulu. Qiao Yuan, itu semua palsu? Jangan khawatir, ibu pasti akan mendengarkanmu. Oh ya, Qiao Yuan, dengarkan ibu. Beberapa hari terakhir ini, suruh paman pengawal mengajakmu bermain beberapa hari lagi. Kau dengar? Kau tidak mungkin berencana menikah diam-diam kan? Tidak. Kalau begitu kita sudahi sampai di sini dulu, Qiao Yuan. Aku hampir lupa. Leluhur kecil ini sangat menentangku menikah. Namun, untuk memastikan keselamatanmu, maaf, kali ini ibu tidak bisa mendengarkanmu. Putri tertua keluarga Qiao membintangi acara kencan buta siaran langsung. Nona Qiao, kau sudah menyinggung Tuan Chuan. Aku akan menikahimu, tapi aku mempertaruhkan nyawaku. Bagaimana kalau begini? Mas kawin keluarga Qiao-mu. Berikan semuanya padaku, lalu aku akan menikahimu. Kau tidak pantas. Keluar. Kenapa berpura-pura suci? Kalau bukan karena keluarga Qiao, siapa yang mau menikahimu? Orang berikutnya silakan maju. Aneh sekali. The film was translated Kenapa Pei Chuan and belum datang? narrated by M Media. Kenapa aku harus berharap dia datang? Halo ibu. Aku adalah kandidat kencan buta berikutnya. Aku sangat lucu dan sangat penurut. Teman kecil, kau salah orang. Aku bukan ibumu. Tapi kau bisa panggil aku kakak perempuan. Aku akan mengantarmu mencari ibumu. Kakak perempuan, memanggilku begitu juga tidak baik kan? Ayah dan aku sekarang bersaudara. Nona Qiao, kau punya anak. Aku memang punya Qiao Yuan. Meskipun belum diumumkan secara publik. Tapi sekarang kita sedang kencan buta. Dan akan tinggal bersama di masa depan. Wajar jika dijelaskan. Benar. Bisakah kamu menerima itu? Itu tidak bisa. Namun, selama kau menghabiskan satu malam denganku, aku akan membantumu memohon pada Tuan Chuan. Bagaimana menurutmu? Pergi. Apa-apaan? Baiklah. Kalian tunggu saja. Tuan Chuan tidak akan melepaskanmu. Ayah keren sekali. Dear Tuan. Kenapa kau masuk sendiri? Aku pergi memarkir mobil. Kupikir kau tersesat. Kakak perempuan, ini ayahku. Sebenarnya aku di sini untuk kencan buta ayahku. Kakak perempuan. Tuan Pei. Kamu tidak perlu memanggilku kakak lagi. Kamu membuatku terdengar tua. Nona Qiao, aku di sini untuk kencan buta. Aku tidak tahu. Apakah kau puas dengan situasiku? Kamu yakin? Kamu seorang pelayan. Ingin menyinggung Ye Bei Chuan? Pelayan. Pei Chuan. Setelah lulus dari universitas, bekerja sebagai pelayan di bar. Setelah mengalami lebih dari selusin startup yang gagal, saat ini bekerja sebagai pelayan di Shengxi Hotel. Dear Tuan. Ayah, semakin sengsara kamu, semakin ibu akan kasihan padamu. Sama-sama. Hei Tuan Pei. Kamu belum menjawab pertanyaanku. Aku bersedia. Tentu saja aku bersedia. Selama aku bisa menikahimu. Tidak peduli siapa yang aku sakiti. Aku bersedia. Aku tidak ingin menyeretmu. Kenapa tidak? Saat ini tidak ada seorang pun yang bisa menikahimu. Jika kamu tidak menikah denganku, kamu harus menikah dengan Ye Bei Chuan. Sebenarnya menikahi Ye Bei Chuan akan lebih sedikit masalah
Lalu, kenapa kamu mau menikahiku? Aku tidak percaya cinta pada pandangan pertama. Oh tidak, dia pasti tidak akan percaya. Aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Anakku, kebetulan butuh seorang ibu. Dan bukankah aku gagal memulai bisnis? Aku juga butuh dana sekarang. Aku ingin tahu, apakah penjelasan ini memuaskan Nona Kiao? Itu terdengar sedikit lebih masuk akal. Kamu menikahi ayah. Dan kamu juga dapat aku. Dia tuan yang lucu sekali. Beli satu gratis satu. Izinkan aku mempertimbangkannya. Nona Kiao, jangan pertimbangkan lagi. Kurasa setelah kamu menikah denganku, Ye Beichuan tidak akan mengganggumu lagi. Bahkan jika kita hanya berpura-pura, itu juga tidak masalah. Hei, bagaimana kalau begini saja? Kalau tidak kita berdua akan menjadi kekasih kontrak saja, sedangkan aku akan memberimu dana awal. Kamu berpura-pura denganku. Bagaimana? Bukankah itu seperti dipelihara? Jangan bicara omong kosong. Setuju. Ayo kita urus akta nikah. Kita tidak butuh akta nikah kan? Kenapa tidak? Nona Kiao, kalau kita berpura-pura kita harus total. Apa menurutmu Tuan Chuan? Mudah dihadapi. Itu sepertinya masuk akal juga. Tolong. Jangan khawatir. Aku akan memberimu kompensasi. Tapi kamu harus menunggu sebentar dulu. Selamat bekerja sama. Semuanya, terima kasih sudah datang hari ini. Saya sekarang secara resmi mengumumkan bahwa pernikahan saya dengan Ye Beichuan dibatalkan. Halo. Suruh dua pria kencan buta hari ini diusir dari kota Chen. Ayah, bagaimana jika ibu tahu kebenarannya? Apa yang harus kita lakukan? Kita hanya bisa membiarkan ibumu jatuh cinta padaku dulu. The film Lalu was memberitahunya, translated and aku Ye Beichuan. narrated by M Media. Kurasa dengan begitu akan aman. Benar. 3 hari kemudian, saya akan mengadakan pernikahan saya dengan Tuan Pei. Nona Kiao, kenapa kamu tidak menikah? Tuan Ye. Kenapa aku harus menikahi pria yang bertingkah gila saat mabuk? Pria tanpa martabat sama sekali. Dia pikir hanya karena dia kaya, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Ya, aku tidak termakan itu. Sama sekali tidak boleh membiarkan dia tahu. Ayahku adalah Ye Beichuan. Ayah, masih ada rencana B. Tunggu sampai ibu jatuh cinta padamu. Lalu beritahu dia. Kamu adalah mantan pacarnya. Bukan bajingan. Itu benar. Cara ini juga tidak akan memprovokasinya. Aku dengar Nona Kiao punya pacar sebelumnya, kencan buta yang terburu-buru ini. Apa kau sudah berpikir untuk kembali bersama? Karena kamu menyebut dia, maka aku akan mengatakan beberapa patah kata tentang dia. Aku Kiao Si Guang. Tidak pernah kembali ke mantan. Aku baru saja menyebut mantan pacarku. Karena aku berpikir, karena aku akan menikahimu. Aku harus menyelesaikan masalah masa lalu. Sedikit. Kalian berdua. Jika kamu menyesal sekarang, masih belum terlambat. Tentu saja tidak. Kita berdua terlalu senang untuk bicara. Benar. Ya, aku sangat senang. Para reporter sudah di sini. Ayah, kamu bukan Tuan Chuan yang agung lagi. Kamu juga bukan mantan pacar yang sangat penyayang. Kamu hanya bisa menjadi pelayan Beichuan. Kamu benar. Aku akan menelepon dan menyuruh pria yang membuat onar saat mabuk itu ditangkap. Kalau bukan karena dia, Si Guang tidak akan salah paham padaku. Sampai sekarang, dan keluarga Kiao, aku akan membereskan mereka satu persatu. Jika ibu menikahimu, kamu adalah ayahku. Jika ibu tidak menikahimu, dia adalah kakak perempuanku. Mulai sekarang kamu dan aku akan jadi ayah dan anak, atau saudara terserah kamu. Tunggu sampai ayahmu menikahi Si Guang dulu. Dan kamu, siapkan dokumen itu untukku. Kamu harus menghafalnya saat kembali. Ibu, Kia Si Guang itu ternyata membatalkan pertunangan. Kenapa dia sangat mirip
Dengan Tuan Chuan, apakah dia mungkin tidak menginginkan kita mendapat keuntungan dari gengsi keluarga Ye? Kau sudah melihat Tuan Chuan. Lihat, saat itu Tuan Chuan pergi menjemput Kiao Shiguang. Aku mengambil foto punggungnya. Semakin kulihat semakin dia mirip dengannya. Berhenti berpikir yang tidak-tidak. Apakah Tuan Chuan akan membiarkan Kiao Shiguang berbicara tentangnya seperti itu? Bagaimanapun jalan kecil itu ada di tangan kita. Ancam dia untuk menikahi Tuan Chuan dan semuanya akan baik-baik saja. Ibu, Kiao Yuan hilang. Di luar kantor catatan sipil. Aneh. Kenapa menikahi orang asing ini terasa seperti pernikahan sungguhan? Shiguang. Apa ibu takut menikah? Ada apa? Pei Chuan? Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Kita belum pernah bertemu sebelumnya. Ini jelas pertama kalinya kita bertemu. Jika ini pertama kali maka ini pertama kali. Kenapa kamu begitu gugup? Aku menikah untuk pertama kalinya. Tentu saja aku gugup. Shiguang, mungkinkah kamu mengingat sesuatu? Belakangan ini, fragmen terus berkelebat di pikiranku. Tapi aku tidak bisa mengingat dengan jelas. Mungkin. Hanya terlalu lelah belakangan ini. Istirahatlah yang cukup. Kamu seharusnya baik-baik saja. Oh ya? Ini untukmu. Apa ini? Karena kamu menyinggung Ye Bei Chuan. Kamu sendirian. Dan kamu punya anak. Tidak mudah. Uang sedikit ini. Kamu bisa memulai usaha kecil. Anggap saja kompensasi untuk pernikahan kontrak kita. Jika kamu tidak menerimanya, maka lupakan saja pernikahan ini. Jadi aku benar-benar dipelihara. Baiklah. Kalau begitu aku pasti akan bekerja keras mencari uang. Untuk menafkahimu dan anak itu. Oh ya, ini rencana pernikahan. Aku sengaja memesannya khusus. Lihat prosesnya. Tidak perlu kan? Terlalu formal. Sedikit formalitas. Diperlukan untuk menipu Tuan Chuan. Bagaimanapun ini palsu. Benar juga. Kalau begitu ayo pergi. Hati-hati. Kenapa aku mendengar suara Kiao Yuan? Ayo pergi. Kamu membuatku takut setengah mati. Lihat. Ibumu. Sekarang juga ibuku. Ibumu yang menyebalkan. Aku akan kembali untuk menyelesaikan masalah denganmu. Saya salah. Saya benar-benar tidak tahu bahwa wanita cantik itu adalah seseorang yang diminati Tuan Chuan. Terus berpura-pura menjadi Tuan Chuan. Pergi minta maaf pada Shiguang. Apa? Saya mengerti. Sayalah yang menghina reputasi Tuan Chuan. Saya pasti akan meminta maaf padanya. Bawa dia keluar. Pergi. Ini satu-satunya cara untuk saat ini. Untuk membuat Shiguang mengubah sikapnya terhadap Tuan Chuan. Mengenai apa yang terjadi nanti, kita akan bicarakan perlahan. Tuan Chuan silakan. Tuan Chuan. Orang ini adalah Tuan Chuan.
Kenapa dia di sini juga? Aku tidak menyangka. Kiao Shiguang, kamu benar-benar mencari pelayan. Namun, sekarang kita tahu siapa Tuan Chuan. Itu akan mudah. Fisik pelayan ini tidak buruk. Dia terlihat cukup tampan dengan setelan jas. Nyonya, ini gaun pengantin yang Tuan Pei khusus pilihkan untukmu. Ini dikirim lewat udara dari luar negeri tadi malam. Kau terlihat sangat cantik memakainya. Yang lain tidak bisa membeli ini. Tidak, uang yang kuberikan padamu adalah untuk memulai usaha. Bagaimana bisa kamu menghabiskannya begitu saja? Bagaimana bisa kamu menyebut ini menghabiskan uang sembarangan? Aku memesankan gaun pengantinmu untukmu. Bukankah itu urusan penting? Aku merasa, aku sudah lama tidak tertawa seperti ini. Lupakan saja, anggap saja memenuhi mimpi. Kalau begitu uang untuk usahamu, aku akan mentransfernya kembali padamu. Shiguang. Sakit. Suara dia memanggil namaku. Kenapa begitu akrab? Manajer ambil yang lain. Mahkota model lain. Kamu pergilah sibuk. Kak, untuk menghadiri pernikahanmu, aku sengaja datang hari ini. Untuk memilih gaun yang indah. Oh iya, kapan kamu mengenal Tuan Pei? Memangnya kenapa? Bukankah aku hanya mengkhawatirkanmu? Ditipu lagi. Orang ini punya sikap yang sangat baik. Apakah dia staf layanan? Memangnya kenapa? Kiao Ying, bagaimana caramu bicara? Nona Kiao. Saya mabuk sebelumnya, melihat Nona Kiao begitu cantik. Saya sedikit impulsif. Biarkan saya meminta maaf padamu. Aku tidak terima. Sebenarnya saya tidak melakukan apapun padamu juga. Apa? Tuan Ye, di siang bolong. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Nona Kiao, karena kamu tidak ingin melihatku. Kalau begitu saya akan pergi. Saya pergi. Kenapa? Kenapa Tuan Chuan ini sangat mendengarkan staf layanan ini? Juga pengerjaan dan kain. Dari gaun pengantin ini, dengan gaji staf layanan itu, dia pasti tidak mampu membelinya. Ikut denganku. Baiklah, baiklah, baiklah. Kalau mau pergi-pergi saja sendiri. Orang ini benar-benar licik. Sekilas dia bukan Tuan Chuan. Sebaliknya staf layanan itu tampak memiliki kehadiran yang lebih kuat. Dia pasti Tuan Chuan. Sepertinya Kia Shiguang masih belum tahu. Bukankah itu sempurna? Kesempatanku telah tiba. Ruangan di luar aula pernikahan. Nona Kiao ada di sini. Nona Kiao, rumor mengatakan bahwa orang yang menikahimu hari ini adalah ayah tunggal. Tanpa apa-apa. Apakah ini benar? Nona Kiao, sebelumnya di upacara pertunangan, kau secara terbuka mempermalukan Tuan Chuan. Apa kau tidak takut Tuan Chuan akan membuat masalah lagi untuk keluarga Kiao? Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Kiao Shiguang. Akhirnya hari ini tiba. Aku tidak menyangka akan segugup ini. Tuan Yi, Anda sedang istirahat di sini. Acaranya akan segera dimulai. Kamu salah orang. Nama belakangku bukan Ye. Aku tahu kamu adalah Tuan Chuan. Bos besar sedang merasakan kehidupan. Nona Kiao, tolong jaga sikapmu. Tuan Chuan, aku tidak tahu. Kenapa kamu menyembunyikan identitas aslimu? Tapi aku tahu. Jika kakakku tahu, tidak peduli rencana apa yang kamu punya, itu akan terlambat. Bagaimana jika aku membantumu menjaga rahasia ini?
Kamu biarkan aku menjadi wanita paling berkuasa. Keluar. Tunggu saja. Para tamu yang terhormat, hadirin sekalian, mari kita berikan tepuk tangan meriah untuk menyambut pengantin pria dan kedatangan agung pengantin wanita. Kenapa kamu di tempat tidurku? Mesum, Kamu dimam tadi malam. Kamu sendiri yang menyuruhku naik. tidak mungkin. Keluar. Keluar. Aku pergi, aku pergi. Berhenti berteriak. Itu buruk untuk tenggorokanmu. Baiklah. Tidak mungkin benar-benar aku yang membiarkannya masukkan. Sarapan. Cukup berhati-hatian. Seperti yang diharapkan, Seguang tidak memulihkan ingatannya. Dia hanya bingung karena demam. Ayo kita makan di restoran putarku untuk makan siang. Bagus. Ibu sudah mencoba memesan beberapa kali, tapi tidak berhasil. Ayo pergi, sudah terlambat. Ayo berangkat. Ayo pergi. Pergi. Restoran putar. Nyonya, apakah Anda sudah memesan? Iya, Margapi. Maaf, tidak ada pesanan. Hei, lalu, apakah Nona Kiao punya reservasi? Maaf, dia juga tidak. Tidak mungkin. Oh tidak, ayah sepertinya menggunakan nama Yubi Juan untuk membuat reservasi. Kenapa kau terhalang di luar pintu? Sungguh menyedihkan. Kami sudah reservasi. Tuan Qin, Nyonya Nona, silakan masuk. Shi Guang lihat dirimu sekarang. Kamu bahkan tidak bisa masuk restoran. Sungguh menyedihkan. Bibi benar-benar kasihan padamu. Apakah kamu mau masuk dan makan bersama kami? Cara kamu mengatakannya aku pikir, kalian yang membuat reservasi sendiri, kamu hanya numpang nama orang lain. Itu masih lebih baik darimu. Menikahi seorang pelayan. Kurasa dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi pelayan di sini. Baiklah, saya mengerti. Nyonya Pei, silakan. Saya Nyonya Pei. Kita bisa masuk sekarang. Anda boleh masuk, silakan. Aku ingin melaporkanmu. Kau tidak mengikuti aturan. Maaf, tadi saya tidak memperhatikan. Ada meja dengan pemandangan terbaik. Dipesan untuk Nyonya Pei. Siapa yang membuat reservasi itu? Kalau begitu, Tuan Muda Cuan. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Jangan khawatir. Saya pasti akan membuat Nona Kiao mengubah pendapatnya tentang Tuan Muda Cuan. Setelah banyak berpikir, apa yang terjadi sebelumnya tidak boleh diketahui oleh Si Guang. Tapi identitas Tuan Cuan memerlukan Si Guang untuk menerimanya perlahan. Ini milik keluarga Ye. Nona Kiao Shiguan bisa datang kapan saja. Tuan Chuan. Maafkan saya tidak butuh. Orang lain memesankan meja untuk saya. Ayo pergi, kita akan ke tempat lain. Nona Kiao. Pergi. Nona Kiao.
Nona Kiao, saya dengan tulus meminta maaf kepada Anda. Saya harap Anda bisa memaafkan saya dan mengubah sikap Anda terhadap saya. Apa bagusnya Kiao Shiguang? Shiguang, lihat Tuan Chuan begitu rendah hati. The film was Ini translated keberuntunganmu. and narrated by M Media. Ya. Keberuntungan ini untukmu, apakah kamu mau? Shiguang. Aku minta Tuan Chuan memesankan meja untukku. Terima kasih Tuan Chuan. Sama-sama. Kamu memintanya membantumu memesan meja. Bukankah sebelumnya di pernikahan, segalanya tidak menyenangkan? Tuan Chuan merasa cukup menyesal. Jadi dia sengaja datang untuk meminta maaf kali ini. Lebih baik berdamai daripada bermusuhan. Tuan Chuan bisa membantumu. Nona Kiao kedua, tidakkah kamu belajar dari pengalaman terakhir kali? Aku. Kiao Ying. Jangan biarkan anggota keluarga Ye melihatmu di masa depan. Jangan bicara omong kosong Tuan Chuan. Kami masih ada urusan. Kami akan pergi sekarang. Ayo sayang, kita masuk bersama ayah. Tuan Chuan memang seperti ini. Sangat sulit dipercaya. Pantas saja dia tidak mau. Orang lain tahu siapa dia. Dan Pei Chuan ini juga cukup aneh. Bagaimana kamu tahu? Ini semua favoritku. Karena ini juga kesukaanku. Itu kebetulan sekali kalau begitu. Benar. Kamu tidak menyalahkanku karena lancang. Menerima permintaan maaf Tuan Chuan. Aku tidak menyalahkanmu. Orang penting seperti Tuan Chuan. Kita benar-benar tidak bisa menyinggungnya. Tidak. Ini semua karena aku terlalu keras kepala. Tidak, bagaimana kamu bisa menyalahkan dirimu sendiri? Sebenarnya itu aku. Dialah yang berbuat salah. Tapi juga benar kamu ingin menyelesaikan masalah ini lebih cepat. Dengan begini, kita bisa mengakhiri kontrak lebih cepat. Kontrak. Kontrak apa? Pernikahan kontrak. Sekarang Tuan Chuan ini tidak menggangguku lagi. Maka kita tidak perlu berpura-pura menikah. Oh tidak. Bagaimana aku bisa melupakan alasan ini? Aku baru sadar bahwa Pei Chuan ini dan Ye Bei Chuan, keduanya punya karakter Chuan di nama mereka. Mungkin kedua orang ini benar-benar berhubungan entah bagaimana. Kenapa kita tidak cepat bercerai saja? Oh benar. Kamu benar. Tapi menurutku, kita harus menunggu sedikit lebih lama. Kalau tidak, bagaimana jika Tuan Chuan mengganggumu lagi? Apa yang harus kita lakukan? Melihat situasinya hari ini, dia mungkin tidak akan menghubungiku lagi. Tapi, bukankah ada Kiao Yuan? Kiao Yuan baru saja menerima. Punya ayah tiri lalu kita langsung bercerai. Bukankah itu akan buruk baginya? Tapi jika kita tidak bercerai lebih cepat, itu akan memengaruhinya lebih buruk nanti. Lihat Tuan Muda Chuan baru saja memposting di Weibo, mengatakan dia hanya mencintai Kiao Shiguang di kehidupan ini. Dia akan mengejarnya begitu dia bercerai. Benarkah? Biar kulihat. Tuan Chuan benar-benar setia. Untung aku cepat memposting di Weibo. Shiguang. Mungkin setelah beberapa saat, dia akan lupa. Tuan Chuan ini, kenapa dia sangat menyebalkan? Ini agak berlebihan. Ya ini agak berlebihan. Tapi kenapa bisa kebetulan sekali? Halo. Hal-hal tentang Nona Kiao selama amnesianya, tidak ada informasi yang ditemukan. Sepertinya seseorang sengaja menghapus hal-hal ini. Baiklah. Hei, kalau begitu, apakah kamu punya informasi tentang Pei Chuan? Informasinya sudah dikirim ke email Anda. Baiklah. Ini sama seperti yang aku tahu.
Apakah kamu punya informasi tentang Tuan Chuan? Kami tidak berani menyelidiki Tuan Muda Chuan. Tidak ada yang tahu siapa dia. Namun seseorang mengirim foto punggungnya. Saya bisa memberikannya kepada Anda. Hanya saja. Aku akan memberimu uang 2 kali lipat. Baiklah, fotonya sudah dikirim kepada Anda. Saya bisa jamin itu dia. Ini terlihat seperti Pei Chuan. Ini juga terlihat sedikit seperti Tuan Chuan itu. Bibi, ada apa kamu kemari? Shi Guang, apakah kamu ingin tahu apa yang terjadi? Selama tahun-tahun kamu amnesia. Bukankah Bibi tidak pernah menyebutkan amnesiaku? Kenapa kali ini kamu begitu proaktif? Kamu kawin lari dan menikahi pelayan itu. Bibi sangat khawatir padamu. Dan tidak ingin menyembunyikannya darimu lagi. Kalau begitu katakan padaku. Siapa nama orang yang membohongiku waktu itu? Saya tidak tahu. Kamu sangat melindunginya saat itu. Dan sama sekali tidak mau memberitahu kami namanya. Kamu juga tidak akan membiarkan kami melihatnya. Sebenarnya dia bukan orang yang kamu cintai. Saat itu kamu mencintai orang lain. Kamu hanya ditipu olehnya. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin aku lupa orang yang kucintai? Lihatlah baik-baik. Dan pelayan itu. Mungkin dia hanya ingin menipu keluarga Kiao demi uang. Kamu harus hati-hati. Kenapa? Kenapa aku merasa sangat kecewa? Tuan Qin, masalahnya sudah selesai. Qin pewaris keluarga Qin. Shi Guang. Aku kembali. Kamu sudah kembali. Kamu sudah bekerja keras. Sebenarnya semua ini, kamu tidak perlu melakukannya sendiri. Tidak apa-apa, aku tidak ada kerjaan di rumah. Kamu keluar bekerja setiap hari. Pasti cukup berat. Sebenarnya aku kembali. Aku ingin bicara denganmu tentang perceraian. Tidak, tidak. Tidak. Kiao Yuan, kamu juga tidak setuju dengan perceraian. Menurutku ayah tiri ini lumayan. Bagaimana kalau ibu menemukan lagi bajingan seperti ayah kandung? Apakah kamu mengganggu ibu? Kalau kamu mengganggu ibu, kalau begitu tidak boleh. Kiao Yuan. Ayah tidak membuli ibu. Tapi, ayah memang tidak melindungi ibu dengan baik. Ini salah ayah. Ayah tiri ini cukup lembut. Baiklah Kiao Yuan. Kalau begitu ibu akan bicara baik-baik dengannya. Baiklah. Mulai sekarang, kalian tidak boleh berpegangan tangan. Kalian tidak boleh saling menatap lebih dari 5 detik. Kenapa? Kenapa? Karena itu akan membuatmu hamil. Kalau kamu punya bayi nanti, kamu tidak akan menyukai kami lagi. Apa yang kamu pikirkan? Lihat aku. Kiao Yuan, barusan aku dan ibumu. Bukankah kita saling menatap mata lebih dari 5 detik, dan sebelum itu kita berbicara. Jadi dia tidak hamil kan? Ya, Jadi, kalian berdua jangan khawatir. Jika kalian berdua tidak suka adik kecil baru, ibu dan ayah tidak akan punya. Baiklah. baiklah. Sayang-sayangku, kalian semua adalah harta ibu. Ibu sangat-sangat mencintai kalian. Aku akan menghargai setiap pendapatmu. Baiklah, Baiklah, baiklah. bagus sekali. Ayo makan dulu.
Ayo The kita film makan. was translated and narrated by M Media. Ayo. Jadi itu, karena dia. Kamu ingin menceraikanku. Dia. Dia adalah orang yang pernah kucintai. Aku merasa ini cukup tidak adil bagimu. Jadi, kenapa aku harus merasa bersalah? Tidak ada yang tidak adil tentang itu. Dia muncul lebih dulu dariku dalam hidupmu. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa kuhentikan. Jika kamu harus menyalahkan seseorang, maka salahkan aku, karena muncul terlalu terlambat. Hati-hati jangan sampai mereka dengar. Kamu benar-benar berpikir begitu. Jangan lupa, kita hanya menikah palsu. Sebenarnya entah itu pernikahan sungguhan atau pernikahan palsu. Menurutku kita harus menganggap serius pernikahan ini dan hidup bersama. Harus dianggap serius. Justru karena inilah kamu akan memberitahuku. Dia mungkin orang yang kamu cintai. Benar, aku hanya tidak suka orang lain membohongiku. Jadi, aku juga tidak mungkin membohongi orang lain. Seperti kata Qiao Yuan. Orang yang kamu temui dalam hidup ini pasti tidak akan lebih baik dariku lagi. Jadi haruskah kita mencobanya? Kamu sangat percaya diri. Untuk sekarang, mari kita jalani hidup kita masing-masing dengan baik. Soal hati, aku akan memikirkannya. Benar. Kamu bilang dia orangnya yang pernah kamu cintai. Apakah itu bajingan yang kamu ceritakan padaku sebelumnya? Tidak. Sebenarnya, aku bahkan tidak tahu siapa dia. Bibiku memberitahuku. Orang ini adalah orang yang pernah kucintai. Tapi kamu tahu ini aneh? Saat aku melihat fotonya, aku tidak merasakan apa-apa sama sekali. Jadi, kenangan yang hilang itu mungkin seharusnya tidak ada sejak awal. Jangan terlalu terpaku padanya. Kamu benar. Jika aku bisa lupa, itu membuktikan dia pasti bukan orang penting. Benar. Biarkan semuanya mulai lagi dari awal. Ini benar-benar memulai dari awal. Baiklah, ayo kita makan. Kumohon. Dia kembali lagi. Apa yang dia inginkan? Cepat kemari. Nanti keburu dingin. Semoga Nyonya tua berumur panjang seperti Pegunungan Selatan. Ini perusahaan saya. Produk perawatan kulit baru kami. Ambil kembali. Seseorang seusiaku tidak bisa menggunakan ini. Ini disiapkan khusus untuk para wanita terhormat. Seusia Nyonya tua. Disiapkan. Bagaimana bisa? Mungkinkah keluarga Qiao akan meracunimu?
Adikku sayang, mengandalkan satu set produk perawatan kulit. Dan kau pikir kau bisa mengabaikan nyonya besar keluarga Ken? Aku merasa malu untuk keluarga Kiao. Bukankah ini 8 juta yuan? Botol giok putih. Menggunakan kotak ini untuk menyimpan produk perawatan kulit, terlalu menyia-nyiakan harta karun. Semuanya, meskipun orang tidak bisa kembali muda. Namun, jika penampilan seseorang bisa membalikkan usia, 8 juta yuan itu sepadan. Dia tidak hanya memberi hadiah, tapi dia juga membuat nama untuk mereknya sendiri. Sekali mendayung 2-3 pula terlampaui. Tidak heran Xian berpikat padanya. Sayang sekali. Kamu memutuskan pertunangan sebelumnya. Sekarang, Xian masih punya keberuntungan ini. Kita hanya bisa menunggu dan melihat. Aku hanya bisa membantunya sebanyak ini. Tuan muda, ada kecelakaan mobil di depan. Masih ada 2 kilometer. Sampai kita tiba di keluarga Qin. Tidak. Qin Xian memanggil si Guang ke keluarga Qin. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Aku harus tepat sampai di sana. Aku tidak peduli, aku akan lari ke sana. Baiklah. Kalau begitu tuan muda, hati-hati. Pergi sana. Apa bagusnya Kiao Shiguang? Mereka semua orang jahat. Dia pasti sedang membicarakan pil ini. Berikan ini pada wanita itu nanti, agar merasakan. Cepat sekali. Jangan terlalu menolakku. Kita pernah bertunangan sebelumnya. Bagaimana kalau dia meminumnya? Kalau dia meminumnya, biarkan saja. Dia juga terlihat seperti bajingan. Wanita sangat menakutkan. Apel. Apa kau tidak tahu? Dialah yang meninggalkanmu dulu. Aku sangat panas dan kepalaku sakit. Kau sudah terlalu banyak minum. Aku akan mengantarmu istirahat. Ayo pergi. Pergi. Kamu tidak boleh membawa ibu pergi. Kamu tidak boleh membawa ibu pergi. Bajingan kecil. Pergi sana. Apa yang harus kulakukan? Pria jahat itu pasti ingin punya bayi dengan ibu. Ayo pergi, cari ayah. Tuan Kia. Anak siapa kalian berdua? Kalian tidak boleh lari-larian di sini, cepat pergi. Lihat, ayah ada di sana. Ayah cepat datang dan selamatkan ibu. Ayah cepat datang dan selamatkan ibu. Ibu sedang dibawa pergi oleh orang jahat. Ibu sedang dibawa pergi oleh orang jahat. The film was translated and narrated by M Media. Kenapa kau melakukan ini? Kita akan menyelesaikan apa yang belum selesai bertahun-tahun lalu. Jangan sentuh aku. Jika Pei Chuan tidak ikut campur, kau sudah jadi milikku sejak lama. Si Guang. Si Guang. Si Guang. Picuan. Bagaimana kalau kita coba? Aku jauh lebih baik dari Kiao Shiguang.
Jika aku berteriak, Satpam akan membawamu pergi. Maka kau tidak akan bisa menemukan Kiao Shiguangmu. Aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu hari ini. Katakan padaku, di mana dia? Apa kau berani menebak? Apakah aku bisa membuatmu menghilang? Aku benar-benar tidak tahu di mana dia. Aku tahu dia dibawa pergi. Pei Chuan? Aku mencintaimu. Pei Chuan? Shiguang. Jangan takut Shiguang, aku di sini. Aku sangat panas. Pei Chuan, aku sangat tidak nyaman. Kepalaku sakit sekali. Pei Chuan, kau merusak rencanaku lagi. Pergi. Ayo pulang. Masuklah. Qinxian milikmu. Aku akhirnya menunggu kesempatan menjadi Nyonya Qin. Apakah Tuan Muda baik-baik saja? Shiguang. Aku sangat panas. Kenapa kau sangat dingin? Apa kau sakit? Shiguang. Aku tidak sakit. Kau sakit. Kau terasa sangat nyaman. Biarkan aku bersandar padamu. Kau sudah dibius. Kita akan ke rumah sakit sekarang juga. Jadilah baik. Aku baik-baik saja. Kenapa aku harus ke rumah sakit? Bukankah cukup aku punya kau di sini? Shiguang. Kau saat ini dalam keadaan ingatan pulih. Kenapa kalian semua ingin aku memulihkan ingatanku? Aku tidak ingin kau memulihkan ingatanmu. Aku hanya ingin kau seperti ini sekarang. Selamanya. Bagaimana mungkin aku punya mimpi seperti itu? Pasti karena aku terstimulasi kemarin. Kemarin Qinxian memberitahuku bahwa Pei Chuan adalah orang yang menyakitiku. Bajingan itu. Shiguang. Bagaimana aku bisa menghadapi siapapun? Ayo Shiguang makan bubur. Aku baik-baik saja sekarang. Ada apa? Kemarin, Jadi, kau melakukan bilas lambung kemarin. Dan sekarang perutmu bermasalah. terima kasih untuk kemarin. Kenapa kau begitu sopan? Aku suamimu. Aku terlalu keras kepala kemarin. Aku tidak tahu tentang Qinxian dan mereka. Aku tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Kemarin. Bagaimana kamu bisa masuk ke perjamuan itu? Jika kamu diam-diam mengikuti, maka aku punya alasan yang lebih kuat untuk curiga. Kamu adalah Tuan Chuan. Bagaimanapun kamu seorang startup, ayah tunggal yang gagal. Tidak memenuhi syarat untuk menghadiri perjamuan keluarga Qin. Aku dulu punya teman kerja. Dia kebetulan ada di aula perjamuan kemarin. Bekerja sebagai pelayan. Dia diam-diam membiarkanku masuk. Kalau begitu tolong sampaikan terima kasihku kepada temanmu. Tapi aku benar-benar ingin bertanya padamu. Apakah kamu benar-benar bukan mantanku? Song Yao baru saja berkata. Kondisi Shiguang memburuk. Jangan sekali-kali memprovokasinya lagi. Aku benar-benar tidak. Mungkinkah dia berbohong padaku? Shiguang. Aku rasa, semua yang di masa lalu, sudah berlalu. Masa depanlah yang paling penting. Aku tidak tahu mengapa Qinxian akan mengatakan itu, tapi
Niatnya jelas tidak murni. Pei Chuan. Pei Chuan. Siapa sebenarnya yang punya niat jahat? The film was Shiguan. translated and Aku baru saja narrated by dibius M kemarin. Media. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Qin Xian. Apa kamu menganggapku anak 3 tahun? Dialah bajingan yang menyakitimu dulu. Dialah yang punya niat jahat. Qin Xian. Aku tidak ingat apa yang kamu bicarakan. Tapi meskipun dia bajingan, dia tidak akan menyakitiku. Si Guang. Karena kau tidak ingat, apa yang membuatmu berkata begitu? Karena tadi malam dia. Jelas bisa saja. Kamu dibius. Ayo segera ke rumah sakit. Dengarkan aku. Kamu. Dia sekarang adalah suami sahku. Wajar saja jika dia melakukan apapun padaku. Tapi dia tidak melakukannya. Jadi aku sekarang bisa memberitahumu dengan sangat jelas. Orang yang ingin menyakitiku sekarang bukanlah dia, melainkan kamu. Aku hanya mencoba membantumu memulihkan ingatanmu. Qin Xian, kamu tidak tahu malu. Aku sudah menelepon polisi. Kak, kenapa kau menggoda tunanganku? Dan kau bicara tentang menelepon polisi. Tunangan. Benar sekali. Kami masih bersama kemarin. Dan kau bicara tentang menelepon polisi. Apakah ada yang melihat? Tunanganku memaksamu. Kalau begitu aku doakan kalian berdua 100 tahun keharmonisan. Pergi sana. Aku tidak menyangka kau begitu percaya pada pria malang ini. Qin Xian. Kita belum selesai dengan apa yang terjadi kemarin. Hanya kau. Shiguan. Kemarin salahku. Aku umumkan. Aku menginvestasikan 100 juta untuk bisnis keluargamu. Apa kamu bercanda? Aku bahkan tidak tahu siapa kamu sekarang. Aku tidak mau. Kak, ini urusan keluarga Kiao, bukan sesuatu yang bisa kau putuskan sendiri, keluarga Kiao. Kalau begitu aku akan meninggalkan keluarga Kiao sekarang. Pei Chuan, kita pulang. Karena Kiao Shiguang tidak ada di keluarga Kiao, maka investasi ini juga batal. Terserah. Kau. Kak jangan begini. Tuan Ken kakak masih bermarga Kiao. Bagaimana dia bisa pergi begitu saja? Selain itu, jika dia mengikuti pelayan di masa depan, bagaimana dia bisa hidup dengan baik? Aku bisa membantu Tuan Ken memenangkan hati kakak. Pergi sana. Hanya seorang pelayan rendahan. Lihat aku membunuhnya. Bangun. Mempermalukan diri sendiri. Ingat petunangan ini hanya untuk hubungan masyarakat. Ini akan dibubarkan setelah setengah tahun. Baiklah. Kiao Shiguang. Tunggu saja aku. Kamu istirahatlah sedikit lagi. Aku baik-baik saja. Pei Chuan, kamu benar-benar tidak mau? Tidak mau apa? Kamu mau melanjutkan apa yang terjadi kemarin denganku? Kamu tidak mau melanjutkan apa yang terjadi kemarin denganku? Apakah karena kamu tidak menyukaiku? Aku menyukaimu. Aku sangat menyukaimu. Kemarin adalah keadaan khusus. Tapi aku sudah sadar sekarang. Kamu bilang kamu menyukaiku. Kamu juga suamiku sekarang. Mari kita mulai sekarang. Menumbuhkan perasaan. Bagaimana jika kamu bersikeras menolak? Pei Chuan, apa yang kukatakan pada Qin Xian itu benar. Aku tahu kamu tidak akan menyakitiku. Jadi kamu benar-benar bukan orang yang menyakitiku. Aku benar-benar tidak. Benar-benar bukan? Benar-benar tidak. Baiklah. Aku perlu istirahat. Kamu bisa keluar. Jadi kamu mengujiku barusan. Kecuali kamu memberitahuku semuanya. Kamu. Aku keluar dulu. Maaf Shiguang, aku berbohong padamu lagi.
Saat kamu sudah lebih baik, aku akan menceritakan semuanya padamu. Pai Chuan ini, kenapa dia aneh sekali? Pantas saja sejak aku bertemu dengannya, aku terus mengingat hal-hal dari sebelumnya. Tapi melihatnya, dia tidak terlihat seperti bajingan. Apa sebenarnya yang terjadi saat itu? Aku harus tahu. Di mana Ye Tuan dan Kiao Yuan? Aku mengirim mereka berdua untuk tur studi. Mereka sudah berangkat. Mereka akan kembali dalam 2 minggu. Dengan begini, kita akan punya waktu untuk menumbuhkan perasaan. Oh ya. Baguslah. Kamu tidak bekerja hari ini. Bekerja. Bukankah kamu masih bekerja di bar sebelumnya? Tidak pergi hari ini. Cuti pernikahan ini. Aku hanya membantu sementara hari itu. Aku akan kembali besok untuk melanjutkan bekerja. Kalau begitu jam kerjamu cukup fleksibel ya? Benar. Kamu mau kembali bekerja di mana? Aku kembali ke bar. Tempat kamu bertemu denganku hari itu. Kalau begitu besok aku akan mengantarmu. Apakah Nona ini butuh layanan? Baiklah. Aku juga akan mengalaminya. Mengerti. Untuk minuman ini anggur buah. Kadar alkoholnya tidak terlalu tinggi. Kamu bisa minum sedikit. Pai Chuan, kamu bekerja sebagai pelayan di tempat ini. Ini cukup tidak adil bagimu. Itu tidak adil. Tapi di tempat seperti ini, seharusnya ada cukup banyak wanita kaya yang ingin menjadi sugar ibumu kan? Sedangkan aku terutama mengandalkan usahaku sendiri untuk berhasil memulai bisnis. Tidak apa-apa. Aku akan membantumu. Kak, apakah keluarga begitu miskin sampai tidak bisa memenuhi kebutuhan? Kenapa kau masih meminta ipar? Silakan pergi, aku tidak memintamu duduk. Bukankah aku hanya mendukung bisnis ipar? Ipar berapa tarifmu semalam? Karena kamu memanggilnya kakak ipar, bicaralah padaku dengan sedikit hormat. Kak, dia hanya orang miskin. Kau hanya seorang pelayan. Bukankah tidak pantas memperlakukan tamu seperti ini? Aku kasihan pada kakakku. Karena menemukan orang seperti ini. Kau, bawakan aku anggurmu yang paling mahal. Hanya kau yang bisa menyajikannya. Jangan keterlaluan. Aku membantunya membuka anggur. Membiarkannya mendapat tip. Maaf tapi, Nona Kiao memintaku malam ini. Aku hanya melayani Nona Kiao. Juga, ini bilik si Guan. Pergi. Aku yang bayar minumannya malam ini. Tapi hanya kau yang bisa menyajikan. Ipar, Tuan Muda Qian mentraktir semua orang. Jika kau tidak bersedia, tidak mau melayani, kau juga traktir semua orang. Tapi apakah kau punya uang? Dia tidak punya uang. Aku punya. Kak, kau pada dasarnya membayarnya. Shiguan, aku melakukan ini hanya untuk menunjukkan padamu jarak antara kita. Dia tidak sebaik aku. Barusan Tuan Qin berkata bahwa minuman apapun yang aku sajikan untuk semua orang, gratis untuk diminum. Dia terlalu pelit. Malam ini, minuman apapun yang kamu minum, aku yang akan membayarnya semua. Terima kasih. Halo bos. Bukankah kamu memberiku uang sebelumnya? Uang itu kugunakan untuk membeli bar ini. Jam kerjaku tidak teratur sebelumnya. Juga karena aku harus mengurus hal-hal di sini. Benarkah? Apakah aku benar-benar salah paham? Bukankah ini hanya bar kecil? Aku bisa saja membelinya. Kalau begitu tergantung Tuan Qin. Apakah dia punya kemampuan? Yang ini aku tinggal di sini. Berbobrok, belikan untukku. Apel. Tempat hiburan apa saja itu? Milik Tuan Chuan. Tuan Chuan, Uang bukanlah segalanya. Kalau begitu ayo The kembali. film was translated and narrated by M. di sini terlalu kacau. Ayo pergi.
Begitu kita di luar negeri, aku akan memberimu kejutan. Pei Chuan, Si Guan. Kamu baik-baik saja. Pei Chuan kamu baik-baik saja. Kukira kamu meninggal dalam kecelakaan mobil. Si Guan. Kamu sudah ingat semuanya. Ingat apa? Kita mengalami kecelakaan mobil kemarin. Lalu, kenapa kita ada di sini? Lukaku juga sudah sembuh. Pei Chuan di mana anakku? Si Guan. Semuanya sudah berlalu. Ini 5 tahun kemudian. Pei Chuan? Ada apa? Si Guan. Semua impianmu sudah terwujud. Kamu hanya melupakanku. Pei Chuan? Bagaimana mungkin aku melupakanmu? Jadi aku benar-benar melupakanmu. Si Guan. Ini salahku karena tidak melindungimu. Ini salahku. Jika aku benar-benar melupakanmu, itu juga aku yang menyembunyikanmu di bagian terdalam hatiku. Mungkin bahkan aku tidak bisa mengingat dengan jelas. Pei Chuan, aku ingin pulang. Kembali ke rumah kita dan lihat. Ayo pulang. Si Guan. Si Guan. Si Guan, kita sudah sampai di rumah. Ini yang kamu inginkan. Rumah kita. Ini apartemenku sendiri. Apa aku masih perlu melihatnya? Si Guan. Kamu lupa lagi. Lupa. Apa yang kulupakan? Tidak ada. Lift tiba-tiba jatuh barusan. Kamu pingsan. Lupa. Lalu, kenapa kamu bilang lagi? Bukankah kamu amnesia sebelumnya? Itu sebabnya aku bilang lagi. Jadi begitu. Kalau begitu kamu harus istirahat yang baik. Aku masih harus pergi ke bar. Soal pemeriksaan lift, aku masih perlu mengatur orang. Baiklah. Pasti ada yang salah. Kota hiburan itu milik Tuan Chuan. Bar Mingju milik Pei Chuan juga ada di sana. Hubungan mereka sepertinya cukup baik juga. Punggung ini juga sangat mirip. Mungkinkah? Pei Chuan? Dia kerabat Tuan Chuan. Liftnya mengalami kecelakaan kemarin. Sebelum pingsan, aku di mobil bersama seseorang. Dia bilang dia ingin memberiku hadiah. Suaranya sangat mirip dengan Pei Chuan. Mirip. Sepertinya itu Pei Chuan. Lalu wajah yang sering kuingat. Semuanya adalah wajah Pei Chuan. Apakah ini benar-benar dia? Atau karena aku sering melihatnya, sehingga memengaruhi ingatanku. Sepertinya dia benar-benar mencintai mantannya. Ini agak mirip aku. Jadi aku pengganti. Aku tidak setuju dengan operasi itu. Anda juga sudah lihat, jika dia tidak menjalani operasi, meskipun tidak ada bahaya jiwa, dia bisa pingsan kapan saja, dan ingatannya juga akan menurun. Jika kamu menjalani operasi, apakah kamu 100% yakin itu akan berhasil? Operasi otak. Tidak ada yang bisa memiliki kepastian sukses 100%. Bagaimana jika gagal? Paling banter itu bisa merusak hipokampus. Anda tidak akan ingat kejadian masa lalu. Paling buruk Anda tidak akan pernah bangun. Tapi saya punya peluang 90%. Jangan bicara lagi.
Aku tidak setuju. Bagaimana jika aku bilang aku setuju? Si Guang. Dr. Song, jika operasinya berhasil, lalu, apakah aku akan memulihkan ingatanku? Si Guang, aku tahu kamu sangat ingin memulihkan ingatanmu. Tapi bagaimana dengan Qiao Yuan? Kamu tahu betapa tidak amannya dia. Kalau begitu biarkan aku memikirkannya baik-baik. Tempat terkutuk macam apa ini? Sama sekali tidak seperti New York. Di mana Bi Chuan? Tuan Muda Chuan ada di rumah sakit. Di rumah sakit. Apa yang terjadi pada Bi Chuan? Nona Jenny, Tuan Muda Chuan sudah. Apa yang terjadi? Bicaralah. Tuan Muda Chuan menikahi Qiao Shiguang. Qiao Shiguang sakit. Itu sebabnya Tuan Muda Chuan ada di rumah sakit. Apa? Tunggu sampai aku bertemu Qiao Shiguang itu. Beraninya dia mencuri priaku. Dia mencari mati. Dia adalah Qiao Shiguang. Dasar wanita, beraninya kamu mencuri priaku. Kenapa kau memukulku? Nona Jenny, dia adalah adik Qiao Shiguang. Jadi dia adiknya wanita itu. Rasakan dia. Nona Jenny, jadi kau itu, perempuan simpanan kaya yang adalah pelayan itu. Kau tidak tahu betapa berlebihan Qiao Shiguang itu. Apa yang dikatakan Pei Chuan masuk akal juga. Jika sesuatu terjadi padaku, Qiao Yuan akan sendirian. Tapi jika aku tidak menjalani operasi, mungkin akan semakin buruk. Kamu terlihat cukup baik. Lebih baik dari adikmu. Siapa yang kamu cari? Ada apa? Kudengar kau menikah dengan Bi Chuan. Ceraikan dia segera. Jangan paksa aku menggunakan kekerasan. Pei Chuan? Cerai? Kenapa aku harus mendengarkanmu? Apakah kamu ibunya? Kakak? Jangan bicara omong kosong. Wanita ini, dia sponsor kakak ipar. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku tunangan Bi Chuan. Ceraikan Bi Chuan segera. Bukan Nona. Apakah kamu bicara tentang Pei Chuan? Atau Bei Chuan? Bei Chuan dari ya Bei Chuan. Tapi bahkan jika kamu ibunya, kamu tidak bisa memaksa seseorang untuk berceraikan. Hei kau. Aku peringatkan kamu, jika kamu berani mengungkapkan identitas asliku, aku pasti tidak akan mengampunimu. Apa kamu dengar? Kau sudah menikah. Kau jelas-jelas tunanganku. Bisakah kamu pergi sekarang? Bi Chuan, aku merindukanmu. Itulah sebabnya aku datang mencarimu. Siapa wanita ini? Pei Chuan? Apakah kamu Pei Chuan? Atau Bei Chuan? Kamu membohongiku. Aku Pei Chuan. Aku bukan Ye Bei Chuan. Jadi Nona Jine yang salah mengenali orang. Dia terus saja berkata, untuk membuat kami bercerai. Nona Jine, apakah dia Bei Chuan yang kamu sebutkan? Jika begitu, aku akan menceraikannya. Dia tentu saja dia. Pi Chuan. Benar Pi Chuan. Kamu keluar dulu. Aku akan jelaskan padamu nanti. Aku akan menunggu penjelasanmu. Maafkan aku membuatmu takut barusan. Kurasa masalah ini tidak sesederhana itu. Nona Jine ini, dia terlihat agak mirip gadis di foto itu. Mungkinkah karena kamu merasa tidak pantas untuknya? Jadi, kamu mencariku untuk menjadi pengganti. The film was Pengganti apa? translated and Foto narrated apa? by M Media. Foto kamu dan mantanmu. Kamu bicara tentang foto ini kan? Kamu pingsan waktu itu. Juga karena ini. Ya, yang ini. Gadis ini. Bukankah ini Nona Jine? Ini jelas bukan Nona Jenny. Dia tumbuh besar di luar negeri sejak kecil. Ayahnya pengusaha kaya. Jika begitu, itu berarti saat kamu bekerja di luar negeri, Nona Jenny menyukaimu. Dan kemudian kalian berdua memulai. Nona muda kaya dan pemuda miskin. Hubungan cinta benci.
Aku tidak punya perasaan padanya. Kenapa apakah si Guang kita? Cemburu. Bagaimanapun kamu dan aku berada dalam pernikahan kontrak. Urusanmu. Aku tidak perlu menanyaimu tentang itu. Hanya saja sekarang. Bukankah mantanmu datang mencarimu lagi? Lalu kita. Bagaimana dengan kita? Bukankah kita sudah sepakat? Bisakah kita coba lagi? Keadaanku sekarang. Tidak ada yang bisa kucoba denganmu. Aku juga tidak bisa mencoba. Mari kita bercerai. Tidak, aku tidak setuju. Lalu ada apa? Hubungan cinta bencimu. Dengan nona muda kayak itu, aku pasti terlibat. Si Guang sebenarnya, kamu tebak benar. Aku adalah bajingan yang membohongimu di foto itu. Aku kamu. Lalu, kenapa kamu meninggalkanku? Bahkan jika kamu punya kesulitan, kenapa kamu tidak datang mencariku? Maaf si Guang. Ini semua salahku. Maafkan aku. Jika kamu adalah dia, kamu seharusnya sangat berharap aku memulihkan ingatanku. Lalu, kenapa kamu menghentikanku dari memulihkan ingatanku? Apakah ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Karena memulihkan ingatanmu akan menstimulasi kondisimu. Dan mungkin saja, kamu mungkin tidak akan pernah bangun lagi. Aku tidak melakukan apapun untuk menyakitimu. Tahukah kamu betapa kami menderita? Aku dan Kiao Yuan selama bertahun-tahun ini. Aku sudah bertanya berkali-kali sebelumnya. Dan kamu tidak memberitahuku. Apa gunanya memberitahuku sekarang? Si Guang, aku punya alasanku. Itu demi kebaikanmu sendiri. Percayalah padaku, percayalah padaku. Jadi kamu hanya memberitahuku, hanya untuk menghentikanku melakukan operasi. Apakah itu sebabnya kamu memberitahuku? Si Guang, jangan diobati baiklah. Aku akan memberitahumu apapun yang ingin kamu ketahui. Apakah memulihkan ingatan sepenting itu? Bagaimana jika aku tidak melakukan operasi? Apakah kamu akan menyembunyikannya dariku selamanya? Apakah kamu? Ya. Keluar. Kembali segera. Saat kau terluka parah waktu itu melalui ayahku, sehingga kau sembuh. Beginikah caramu membalasku? Bukan kamu yang membantuku waktu itu. Ayahmu yang membantuku. Aku sudah membahas persyaratannya dengan ayahmu. Keluarga Ye tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk membantu keluargamu. Aku hanya membantumu berbohong. Apa kau tidak takut? Aku akan memberitahunya identitasmu. Kamu tidak akan berani. Bukankah kamu hanya takut bahwa si Guang akan tahu identitas asliku dan menempel padaku? Ya, kecuali jika dia bodoh. Dia tidak menginginkan Tuan Chuan, dia menginginkan pelayan itu. Dia bodoh. Dia hanya mencintai pria miskin. Itulah sebabnya kita yang paling cocokkan. Jenny, demi menghormati ayahmu dan keluargamu, aku akan biarkan ini berlalu kali ini. Jika kamu pergi lagi, mengganggu si Guang, aku benar-benar tidak akan bersikap sopan padamu. Tidak ada yang tidak bisa kudapatkan. Aku akan menyingkirkan semua rintangan. Hei kakak ipar. Bukankah dulu kamu masih memanggilku Nona Kiao? Kakak Chuan menyuruhku untuk tidak membocorkannya. Bagaimana kamu tahu Pei Chuan? Bukankah dia hanya seseorang yang gagal memulai bisnis? Dan ayah tunggal. Bahwa dia dulu bekerja sebagai perawat di rumah sakit. Dan dia orang yang cukup baik. Begitulah kami bertemu. Baiklah. Anda benar-benar akan melakukan operasi ini. Bukankah kamu punya peluang sukses 90%? Saya punya peluang sukses 90%. Tapi kakak Chuan, Anda benar-benar membuat surat wasiat. Jika operasiku gagal, kamu bisa memberikannya pada Pei Chuan untukku. Tapi aku percaya padamu. Aku harus memberi Kiao Yuan penjelasan. Temukan ingatanku. Jika Pei Chuan, dia benar-benar orang yang kucintai sebelumnya. Dia akan mengerti. Baiklah. Jangan beritahu dia. Hei kakak. Kakak ipar sedang operasi. Awalnya saya tidak mau memberitahu Anda. Kapan? Hari ini.
Tepatnya, The film was translated dalam setengah and jam. narrated by kakak ipar M sudah Media. dibius. Kenapa kamu baru memberitahuku sekarang? Kakak ipar tidak mengizinkan saya mengatakan apapun. Dia bersikeras untuk menjalani operasi. Jika dia tidak mengizinkan saya melakukannya, dia akan membiarkan orang lain melakukannya. Jadi lebih baik biarkan saya yang melakukannya. Aku akan segera kembali. Kepala pelayan Pei, tolong pergi ke bandara untuk menjemput Ye Tuan dan Qiao Yuan. Dua bocah nakal itu akhirnya kembali. Bawa mereka pergi. Si Guan. Jangan khawatir, operasinya tidak akan bermasalah. Aku tahu aku tidak bisa menghentikannya. Aku hanya tidak menyangka. Dia bahkan tidak mau bicara sepatah kata pun padaku. Ini dari kakak ipar untukmu. Aku menitipkannya padamu. Misi selesai dijamin. Sedang operasi. Si Guan, kamu pasti akan baik-baik saja. Surat wasiat ini akan kubuka terakhir. Si Guan, aku benar-benar menyesal. Saat kuliah, seharusnya aku memberitahumu. Identitasku sebagai Tuan Chuan mungkin mengejarmu akan lebih sulit. Tapi itu lebih baik daripada kamu terluka. Si Guan, surat wasiat hanya untuk orang yang sudah meninggal. Untuk dibuka. Aku tidak akan membukanya. Aku ingin kamu memberitahuku sendiri. Pei Chuan, adegan ini terasa familiar. Saat itu pasti, ketika aku melahirkan Qiao Yuan kan. Setelah melahirkan Qiao Yuan, saat aku bangun, aku melupakan sesuatu yang sangat penting dalam hidupku. Kamu selalu bilang itu salahmu. Tapi kurasa itu tidak adil bagimu. Dan juga tidak adil bagi aku dan Qiao Yuan. Menunggu operasi berhasil, kita bisa kembali seperti dulu. Song Yao. Bagaimana keadaannya? Operasinya berhasil. Tapi kita masih harus menunggu kakak ipar bangun. Aku akan memastikan dia tidak pernah bangun. Si Guan, mimpi-mimpi masa lalumu, semuanya sudah menjadi kenyataan. Kamu hanya perlu membuka matamu, dan kamu akan melihatnya. Kita punya sepasang anak yang manis. Siapa kamu? Biarkan kami masuk. Kami di sini untuk menjenguk Qiao Shiguang. Anda tidak bisa masuk tanpa izin. Silakan pergi. Si Guan, aku akan keluar dan melihat. Perintah siapa? Aku sangat khawatir tentang Shiguang sekarang. Kenapa kita tidak bisa masuk? Perintahku. Kamu hanya benalu. Kenapa kamu tidak membiarkan kami bertemu Qiao Shiguang? Aku adalah suami sah Qiao Shiguan. Aku tentu saja punya hak. Aku bibi Shiguang. Kami adalah kerabat sedarah. Aku juga berhak masuk. Shiguang masih dalam kondisi kritis, tidak nyaman untuk pengunjung. Silakan kembali. Aku mencurigaimu sekarang. Berencana menahan Shiguang di bawah tahanan rumah. Biarkan aku masuk. Kamu hanya seorang pelayan. Mencoba segala cara untuk mendekati Qiao Shiguang. Apakah kamu mengincar harta keluarga Qiao kami? Ya, apakah kau mencoba membunuh Shiguang? Kalau tidak, kenapa kau tidak membiarkan kami masuk? Sejak kapan kamu begitu peduli pada Qiao Shiguang? Menurutku, kalianlah yang ingin membunuhnya kan? Tentu saja kami peduli pada Shiguang. Berhenti. Untuk apa kamu masuk ke sana? Aku tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan apa-apa. Shiguang. Apa yang kau lakukan? Apakah kau mencoba membunuh Shiguang? Dokter. Shiguang, kau benar-benar menyedihkan. Song Yao, periksa dia cepat. Periksa dia. Sebenarnya kamu ini siapa? Kenapa mereka semua mendengarkanmu? Aku adalah orang yang tidak bisa kamu lawan. Bagaimana keadaannya? Kakak ipar baik-baik saja. Ada racun kronis di dalam jarum suntik. Meskipun tidak mematikan, tapi itu akan melumpuhkan otak. Membuat orang tidak pernah bangun. Mau coba? Tidak, aku salah. Racun jenis ini bukan sesuatu yang bisa didapatkan oleh asisten perawat kecil sepertimu. Bisa didapatkan. Katakan siapa di belakangmu. Bi Chuan. Apa yang terjadi di sini? Itu Nona Qiao yang menginstruksikanku. Aku bahkan tidak mengenalmu. Nona Qiao, kau bilang setelah selesai, kau akan memberiku 5 juta. Kau juga membantuku mengalihkan perhatian Tuan Pei. Jika bukan karenamu,
Aku tidak akan punya kesempatan sama sekali untuk masuk ke bangsal. Tuan Pei tolong, biarkan aku pergi. Ini benar-benar bukan aku. Jika aku membunuh Qia Shiguang, kamu tidak bisa mendapatkan warisan itu. Bagaimana mungkin aku membunuhnya? Warisan apa? Orang tua itu membuat wasiat sebelum meninggal. Jika Shiguang meninggal, semua harta keluarga Kiao akan disumbangkan. Jadi kita tidak bisa membunuh Shiguang. Setelah dia punya Qiao Yuan, surat wasiatnya sudah diubahkan. Jika Si Guang meninggal, Qiao Yuan adalah penerusnya. Dan sekarang Qiao Yuan masih kecil. Kalian berdua bisa mengendalikannya. Kau bicara omong kosong. Ambil tindakan. Kita sudah mulai. Ada batasan pada surat wasiat itu. Setelah berusia 6 tahun, Qiao Yuan otomatis mewarisi harta warisan. Bagaimana kamu tahu? Bawa mereka ke kantor polisi. Tuduh mereka dengan pembunuhan. Ya, Lepaskan, lepaskan. Si Guang. Kamu sudah bangun. Siapa kamu? apakah kamu ingat orang-orang ini? Ini Qiao Yuan. Qiao Ying. Ini mantan kekasihku. Pei Chuan? Kamu ingat masa lalu. Aku ingat semuanya. Tapi barusan, aku bercanda denganmu. Tapi, ada yang salah dengan kondisimu. Lihat pemindaian resonansi magnetik yang sebelumnya. Kerikil di otak kakak iparku. Tidak ada Film lagi. was translated Tidak ada kerusakan and pada narrated hipokampus. by M. Racun di selang Media. infus. Belum masuk ke tubuh. Dia ingat semua ini. Sebaiknya kamu istirahat yang baik. Dokter Song, silakan keluar dulu. Aku bicara dengan Pei Chuan. Pei Chuan, apa yang ingin kamu tanyakan? Kamu mendapatkan kembali ingatanmu. Kamu ingat semua yang terjadi sebelumnya. Kamu ingat kejadian baru-baru ini. Aku ingat semuanya. Tapi aku hanya ingat. Baru saja ingat. Artinya, kamu baru saja mendapatkan kembali ingatanmu. Tapi tidak dari awal. Perasaannya kan? Maaf Pei Chuan. Seperti yang kamu katakan. Aku sepertinya baru saja melihat. Seperti cerita orang lain. Aku padamu. Tidak ada perasaan cinta.